Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi di mata kuliah ya. Kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan perkuliahan secara online ya, karena IMSNC sedang tidak di Makassar. Baik, sekedar khusyuk, kemarin itu ya, minggu lalu, kita udah membahas semantik di wilayah kalimat ya. Nah, di wilayah kalimat ternyata ada banyak hal yang kita bisa temukan, terutama mungkin di sini adalah bagaimana memaknai sebuah kalimat jika dia mengalami pelesapan. Dalam bahasa Jepang itu disebut dengan shoryaku ya. Nah, si eh, pengarang buku ini eh, menampilkan beberapa shoryaku ya. Nah, kali ini shoryaku itu mengenai Shinjoho dan Kyujoho gitu ya. Jadi ada informasi baru dan ada informasi yang lama gitu loh. Nah, sekarang kita jadi bingung kan, ya gimana Sensei untuk menebak bahwa ini adalah informasi baru, sedangkan ini adalah informasi lama. Misalnya saja dia mengambil salah satu contoh, Anatawa Hanakoto Kyoto e ikimashita ka? Nah, dengan kalimat Anatawa Kyoto e Hanakoto ikimashita ka? Seperti itu. Yang mana sih ketika saya jawab itu benar atau secara shizeng, secara alamiah terdengar ya seperti native gitu yang menggunakan. Misalnya di A, Anatawa Hanakoto Kyoto e ikimashita ka? Hai, Kyoto e ikimashita. Hai, Kyoto e ikimashita. Nah, ini menurut si pengarang, ketika kita menjawabnya Hai, Kyoto e ikimashita, itu lebih terdengar shizeng atau secara alamiah dibanding kita menggunakan Hai, Hanakoto ikimashita. Ya. Kemudian yang ke-23, nomor 23 ini ada contoh. Anatawa Kyoto e Hanakoto ikimashita ka? Kalau misalnya kita menjawab Hai Hanakoto ikimashita dengan melesapkan si Kyoto ini, ya, maka itu lebih terdengar shizeng dibanding Hai Kyoto e Hanakoto ikimashita. Nah, kalau di sini di B2 itu ada juga soryakunya ya. Ada apa namanya? Pelesapan ya, seperti itu. Nah, ini yang mana yang lebih terdengar si Zeng gitu ya. Dan nah, ketika dibilang yang manakah si Zeng itu akan menyangkut pada yang mana yang penting gitu informasinya gitu. Yang mana yang Shinjoho bagi nanti si pendengar dan bagaimana si apa istilahnya pembicara itu memilah gitu mana informasi yang harus saya berikan sebagai informasi yang baru dan mana yang memang sudah lama gitu ya. Nah, kalau di bagian di sini ketika kamu melesapkan Hanako itu memang disebut Juyo Dewanai ya atau tidak penting gitu ya. Karena dia sudah termasuk dalam Kyujoho, informasi yang sudah tampil ya. Sedangkan kalau misalnya Hai B2 itu ya, Hanakoto Ikimashita, itu dianggap sebagai Fuzizen Dewanai. Ya. Eh, kemudian untuk 23 bagian B2 itu, di sini apa namanya, yang di sore aku atau eh, yang di sore aku atau yang dilesapkan itu ya di bagian B2-nya itu terdengar lebih fuzizeng ya, tidak apa namanya itu, tidak alamiah ya. Jadi yang alamiah itu adalah bagian yang Kyotoe itu yang dihapus gitu ya. Ihang itu bertentangan gitu ya. Bertentangan bagian B2 itu bertentangan dengan aturan gitu ya. Yang mana penting, yang mana nggak penting gitu.
Jadi, "重要な情報の一、日本語では一般に動詞の直線が重要な情報を表す." Jadi, secara teori di dalam bahasa Jepang justru kalau dia berdekatan atau langsung berhubungan dengan si apa namanya, si kata kerja, maka itu yang disebut dengan eh, apa namanya, penting atau juyo desu ne. Nah, kalau kita lihat ikimashita ini kan sendiri berhubungan langsung dengan Kyoto desu ne. Ya, gitu deh. Makanya ini lebih penting ya. Kalau ininya lebih penting berarti ini yang kita coret desu ne. Dek, seperti itu. Itu aturannya. Kemudian, ego dewa bunmatsu ga juyo na joho de aru ni taishite nihongo dewa doshi desu ne. Doshi no chokusen no bubun ga juyo desu ne. Jadi ini yang paling penting ketika kita bermain di wilayah pelesapan. Jadi ketika pelesapan atau banyak sekali istilahnya sebenarnya pelesapan dalam bahasa Indonesia ya. Pelesapan, reduksi, penghilangan kata, gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang cukup disebut soryaku ya. Maka ketika dalam bahasa Jepang yang menjadi center point atau pusatnya di situ adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu berhubungan langsung dengan apa gitu. Jadi misalnya ikimas, ikimas kan itu identiknya dengan kan ya, seperti itu. Hmm, itu berbeda-beda dengan bahasa Inggris ya, yang kalau bahasa Inggris itu mungkin lebih ke arah mana? Bumatsu ya. Bagian bumatsu itu kalimat terakhir gitu ya. Ini beberapa contoh masih di wilayah Soryaku ya. Nanti kalian bisa baca-baca juga. Kalau ini kayaknya informasinya lebih ke arah bahasa Inggris, di. Nah, kali ini kita akan masuk pada Kochibung pos-posing ya. Pos-posing dalam bahasa apa dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu ya. Mana kalimat yang diposisikan di belakang dan mana yang misalnya ada di depannya harusnya ya. Hmm. Kalau kita lihat di bahasa Inggris katanya ya ada dua perbandingan. Di nomor 5 itu John bought an emerald necklace for Mary. Isne. Kemudian bagian B, John bought for Mary an emerald necklace. John bought a present for Mary. John bought for Mary a present. Kalau nomor 5 katanya ya, bagian B itu terdengar lebih sizeng dibanding nomor 6. Kita lihat. Nomor 5 ini ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini terdengarnya katanya lebih sizeng ya. Bagian B gitu ya. John bought for Mary an emerald necklace ya. Dan di nomor 6 yang Fuzizeng itu adalah bagian B-nya, Fuzizengnya itu ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena katanya kalau di bagian 5B pada kalimat itu eh apa ya di sini nagakute juyo na joho de aru ni taishite terhadap informasi yang penting dan bersifat lama. Kalau beda yang di bagian belakang. Kalau di bagian 6A dia lebih ke arah apa itu? Mijikai kara. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagian 5B itu yang benar ya.
Karena limbah B itu katanya di bagian belakangnya itu, eh apa namanya, informasinya itu naga kute ya, panjang gitu ya. Jadi semacam kayak menambahkan kata gitu apa yang dia beli gitu. Bagian belakangnya itu. Sedangkan bagian 6 itu terdengar dia tidak pusing ya karena lebih pendek katanya ya. Mungkin karena dia cuma a present gitu ya dibanding eh, yang nomor 5B tadi ya. Hmm. Nah, posposing ini kalau tadi kita berbicara tentang sore aku ya. Nah, sekarang di wilayah ini Kocibung itu adalah posposing ya. Dia bilang begini, kalau dalam bahasa Inggris itu dapat menaruh gitu informasi yang penting dan panjang itu dapat ditaruh di bagian belakang gitu ya. Makanya tadi informasinya nggak cuma a present ya, tapi panjang sekali tuh, eh, necklace-necklacean gitu kan. Terus kalau di wilayah bahasa Jepang sendiri ditaruh di mana itu pos-posingnya Sensei? Nah, sekarang kita lihat di bagian 8A ini taruh wa hanako ni emeraldo necklace wo katte ageta yo. Taro wa hanako ni katte ageta yo emeraldo necklace wo gitu. Nah, yang manakah yang Fujizen gitu ya? Nah, kalau misalnya mengenai kocibung gitu. Jadi kalimat yang diletakkan di belakang, ketika kamu meletakkan di belakang objeknya seperti ini itu di 8B dan 9B ya, otomatis itu menjadi dochiramo shizenna eh, bung ya. Jadi eh, pada dasarnya sih kata dia ya, itu tidak salah, tetapi itu eh, itu alamiah J, dia bilang begitu. Alamiah J, tetapi eh kalau jadi mengenai alamiah atau tidaknya sebenarnya dalam kaiwa ini bisa saja terjadi ya. Jadi si objek itu nanti di belakang kita taruhnya gitu di wilayah kaiwa ya. Di wilayah Bumpu mah nggak dapat ini ya. Jadi istilahnya itu disebut sizeng dan ndak salah Ji katanya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari pos-posing atau informasi mana yang penting, maka bagian 8A dan 9A itulah yang lebih tepat digunakan ya. Sedangkan kalau di wilayah 8B itu justru KTA itu menjadi yang penting. Sedangkan Emeraldo Necroso itu menjadi tidak penting karena ditaruhnya di bagian belakang ya. Nah, tadi Anda bandingkan aja dengan yang bahasa Inggris tadi ya. Jadi bahasa Inggris justru bagian belakangnya yang penting. Kalau orang Indonesia apa? Sama ya, bagian belakang juga kan membelikan kalung gitu kan. Nah, kalung itu yang penting gitu. Sedangkan dalam bahasa Jepang enggak ya. Nah, bisa saja kalau misalnya si objeknya itu ditaruh di belakang, berarti menurut orang Jepang itu yang lebih penting. Nihongo no kochibun amarejiyo de wa nai jouho usiro ni oku koto ga dekiru ya. Jadi, sorry, menjadi kalau ditaruh di belakang justru itu menjadi yang tidak penting gitu ya, kata dia sini. Kono yona eigo to nihongo no kochibun no chigai. Jadi honbun de nobeta koto kara setsume dekimasu ya. 英語では文末が重要な情報であるに対して、日本語では動詞の直前も重要ですね。はい。Jadi ketika kita berbicara tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting, menurut orang ini, menurut pengarang bahwa itu yang menentukan adalah seberapa langsungnya kah si kata itu berhubungan dengan kata kerja. Ya, jadi misalnya kaimas, kaimas itu otomatis dia membutuhkan objek langsung. Jadi mungkin di situ misalnya membeli sabun, misalnya kan kayak gitu. Di toko A.
Jadi di toko A-nya itu menjadi tidak penting gitu loh. Sedangkan yang si sabun mungkin jauh lebih penting karena Chokuseng dengan apa si kata kerja tersebut gitu. Hmm. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai sudut pandang ya. Nah, ini yang saya selalu wanti-wanti ya mengenai sudut pandang ini. Apalagi misalnya ketika kita mau mentranslate ya kata yang eh, berbau pasif misalnya dalam bahasa Indonesia memang dikatakan di, tetapi ketika dalam bahasa Jepang apakah benar di translate-nya gitu ya. Konokutsu wa haha ni kawareta. Jadi konokutsu di sini adalah ditaruhnya di posisi subjek ya, harusnya dia di objek kan ya, tapi karena watasinya nggak muncul di sini, jadi si watasinya diganti konokutsu gitu ya. Jadi sepatu ini dibelikan oleh ibu. Nah, ternyata kalau misalnya itu kata kerja ini muncul, kata orang ini tuh menjadi aneh. Menjadi aneh itu kenapa? Ya. Zenkai kino teki to goro no kihon teki gainen. Nah, ini ternyata semantik jika dilink-linkkan dengan wilayah pragmatik ya. Maka susunan informasinya itu menjadi harus apa namanya dicek ulang gitu ya. Misalnya bagaimana sih penggunaan partikel ga, wa misalnya kan ya. Bagaimana sih bentuk pelesapan? Bagaimana sih untuk urutan-urutan kata gitu ya. Nah, kakunin shimashita. Kakunin shimashita itu berarti saya sudah konfirmasi yang ada hubungannya dengan hubungan yang mendalam antara si informasi terbaru dan informasi yang lama. 今回は他の重要な概念である視点について学びましょう ya. Manabimashyo. Jadi ayo katanya kita melihat dari sudut pandang ya. Sogodoshi ya. Sogodoshi di sini eh, termasuk bagian yang menjadi sudut pandang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu Sensei? Misalnya tarowa hanakoto atta dengan tarowa hanakoto kekonsta ya. Hanako wa taro to atta. Hanako wa taro to kekonsta. Pada satu A dan satu B kata dia orang ini menunjukkan ya menunjukkan isi yang sama benar-benar secara teorinya. Tetapi jika dua kalimat ini eh, digunakan berbeda, bagaimana kasusnya gitu ya? Misalnya kita lihat di satu A. Di sini yang menjadi subjek di sini adalah taro, ya, taro. Nah, hanashite wa dekigoto taro no tachibakara no bete iru ni taishite. Terhadap cara bicara yang seperti ini, gitu ya, dilihat itu dari sudut pandang si taro. Ya, dari taro yang menjadi center point-nya di sini atau yang membicarakan peristiwa-peristiwa itu taruh ya. Kemudian di satu B itu ketika kita membalikkan kalimat ini maka yang menjadi sudut pandangnya di situ adalah Hanako. Jadi siapa yang ada di subjek dan itu ternyata jika dilihat jadi segi makna sih sama ya, sama persis. Tetapi mataku on aja tadi dia bilang, tetapi ketika kita lihat dari sitengnya atau sudut pandangnya, ternyata ketika kita bilang tarowa bla 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 berarti itu sudut pandang taro. Sedangkan hanakowa bla 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 sudut pandang hanako-sang. Begitu. Nanti kalian bisa chat ya di apa di YouTube kalau eh, ada pertanyaan begitu ya.
Watashi ni wa mukashi kara no shinyu ga imasu. Namae wa Taro desu. Taro wa kyonen Hanako to kekkon shimashita. Kalau misalnya saya tulis B lagi, Hanako wa kyonen Taro to kekkon shimashita. Nah, jika kita melihat si Taro ini, ya, maka Taro ini menjadi sudut pandang, ya, viewpoint pada kalimat di atas, ya. Taro katanya ya, karena Taro itu ada merupakan kenalan daripada si pembicara, maka 2A ini jika kita memasukkan si Taro itu sebagai subjek, maka itu kita bisa bilang bahwa kali ini itu viewpointnya itu adalah si Taro, ya. Kalau 2B bedanya, ya kenapa dia jadinya tidak atau menjadi fuzizeng ya, Sensei? Ya karena di wilayah ini bersangkutan, ya. Watashi wa mukashi kara no shinyu ga imasu. Namae wa Taro desu. Jadi center viewpointnya itu ini kan ya. Sehingga kalau kita taruh dia di posisi subjek, maka selaras dong kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, sekarang kalau misalnya saya tiba-tiba bilang di kalimat 2B ini Hanako, nggak link gitu ya. Nggak link ya. Karena kalau saya taruh posisi Hanako di sini, otomatis dia menjadi viewpoint. Sedangkan di kalimat awal itu justru tidak. Ya, jadi orang bilang tidak balance, jadi lain cerita lentong yang muncul di situ, ya. Nah, itu berbahaya lah, ya. Seperti itu. Jadi kalau di dalam komposisi atau korespondensi itu nggak balance, nah, nggak berkoherensi ki istilahnya seperti itu, nggak nyambung ki ya. Jadi awalnya awalnya dia berbicara tentang itu eh taruh gitu ya. Kenapa dia tiba-tiba di kalimat kedua itu yang muncul adalah si siapa namanya? Si Hanako gitu ya. Jadi itu menurut saya emang sih tidak cantik jadinya ya. Tidak cantik. Oke. Baik, next ya. Jadi itu kita lihat dari sitengnya ya, siteng. Kalau tadi itu reduksi kalimat atau pelesapan atau aku dalam bahasa Jepang, sekarang siteng atau viewpointnya ya. Nah, bagaimana dengan eh, kata kerja yang memang selalu menghendaki dua-duanya, Sensei? Gitu. Ya, misalnya apa? Bertemu. Kan bisa tuh pakai to, berarti dua-duanya jalan dong, Sensei. Kemudian makeru, katsu, uru, dan kaimas atau kariru dan kasu gitu. Hmm. Itu juga ada wilayah eh, kyokando gitu ya. Kyokando itu artinya rasa empati ya. Contoh mungkin ya. Kino no saka burajiru ga nihon ni sang apa nih? Sang ichi dekata gitu ya. Nah, katanya di sini kalau 4A itu onaji nayo arawashimashita ga, kalau 4A itu eh maka yang menjadi si tanknya di situ atau si subjeknya daripada kan ini harus merujuk ke subjek kan ke apa namanya ke dosi kan ya, ke dosi. Berarti kalau misalnya kita melihat mana yang penting atau viewpointnya di sini, maka kata orang ini kalau menang gitu siapa yang menang gitu ya, berarti si Murajiro. Oke. Jadi di samping kata kerja misalnya memang tadi itu yang apa namanya itu khusus gitu. Nah, ini yang khusus justru dibeberkan di sini ya, misalnya katsu, makeru, uru atau kau gitu. Nah, tadi mungkin kita bisa lihat bahwa ya semua yang ada di subjek itu posisinya dia yang menjadi viewpointnya. Tetapi untuk kata kerja, kata seperti ini, maka ini bukanlah menjadi viewpointnya
Oke. Begitu juga dengan maketa. Maketa. Jadi ini juga bukanlah view poinnya, melainkan apa? Yang ini. Ya, karena dia akan bersentuhan dengan kata kerja. Ya, jadi yang katsu yang menang itu adalah si Brasil, yang kalah itu adalah Jepang, bukan tentang olahraganya katanya begitu ya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Nanti kalian bisa chat-chat. Nah, eh mengenai viewpoint, kata orang ini ada loh netral. Nah, pada posisi apa dia netral, Sensei? Ya, nggak bisa dibandingin karena dua-duanya mempunyai pola yang sama. Misalnya, Indonesia no jinko wa Nihon yori mo oi. Ya, jadi yang mengenai oi di sini eh, apa oi itu katanya ya kata orang ini adalah dalam posisi yang netral gitu ya. Suku Nai juga apakah netral, Sensei? Iya, netral juga itu ya. Misalnya ya di 6A Hokago, Hoka itu apa ya? Eh, Watashi wa tomodachi to eiga ni iku ya. Mungkin setelah pelajarannya ya. Eh, go-nya itu setelah ya. Go-nya itu setelah Hoka apa ya tadi? Dan setelah sekolah ya. Maksudnya itu setelah kuliah kayaknya begitu ya. Pelajaran gitu, menyelesaikan pelajaran watashi wa tomodachi to eiga ni ikimasu ya. Ketika hanashite wa hanashite sini shiten o okimasu ya. Ini ketika kita melihat si pembicara itu seperti apa sih viewpointnya ya. Maka viewpointnya misalnya yang ada di wilayah subjek ya, kecuali tadi ada katsu, makeru itu semua adalah dianggap sebagai sesuatu yang netral ya. Eh, dianggap sebagai sesuatu yang eh, link gitu, link antara katsu itu dengan siapa yang menang gitu. Nah, ini yang disebut netral katanya ya. Jika meletakkan viewpoint itu pada diri sendiri gitu ya. Hmm. Jadi ketika muncul watashi, jadi diri sendiri ini susah banget sih kata-katanya ya. Jadi diri sendiri itu hanashite jishin. Jadi diatomi pembicara, diatomi juga yang pelakunya istilahnya, maka itu disebut dengan netral. Ya, kalau 6A dianggap sebagai shizeng, tetapi kalau bagian B itu misalnya tomodachi, ya nggak bisa dong, karena tomodachi itu bukan meletakkan pada diri sendiri. Jadi yang meletakkan diri sendiri itu adalah watashi ya. Kemudian, apalagi yang menjadi sitengnya netral itu dianggap siteng netral eh, about me. Artinya tuh bukan cuma me dalam artian saya ya, tetapi my family, my friend, ya, itu juga dianggap bedanya sebagai sesuatu yang netral ya, seperti itu. Wakarimashita ka? Jadi eh, mengenai shiteng katanya ya, mengenai shiteng bahasa Jepang juga mempunyai pandangan tersendiri beda seperti itu ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa 6B dan 7B itu dianggap sebagai fuzizeng. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan penjelasan aturan pada viewpoint bahwa ketika kita melihat viewpoint, maka salah satunya itu adalah bersumber pada watashi dan
it's about me, ya istilahnya. Watashi no kazoku, watashi no onisang, itu semuanya it's about me ya. Kemudian ada si Tenkisoku yang lain ya, seperti Hoka ni mo ikutsuka kangai raremasu. Tatoeba, ippan ni doubutsu yori ningen museibutsu yori mo seibutsu no shiten o okimasu ya. Meletakkan viewpoint untuk makhluk-makhluk hidup dibandingkan dengan makhluk yang tidak hidup seperti manusia ya. Dibanding binatang juga katanya ya, seperti itu. Banyak juga sih katanya ya kasus-kasus yang seperti viewpoint ini, dalam bahasa Jepang katanya ya seperti itu. Bahkan cenderung berbeda dengan si bahasa Jepangnya sendiri. Kemudian berikutnya ya, nah jadi kalau berikutnya justru dia berbicara tentang semantik ya, tetapi melingkan dengan pragmatik gitu. Nah, di dalam kata kerja atau kalimat pasif dalam bahasa Jepang ada jenisnya berbeda-beda ya, ada pasif langsung dan pasif tidak langsung, dia bilang begitu. Mari kita coba dengan pasif yang langsung dan tidak langsung ini. Kalau 9A katanya itu disebut dengan nodobung ya. Sedangkan di bagian 9B itu disebut dengan kalimat pasif ya. Sehingga di dalam bahasa Jepang gitu, shiten kisoku ga tekiyo saremasu ya. Jadi 9B itu dianggap sebagai sebuah kalimat pasif. Karena dia dianggap sebuah kalimat pasif, maka sesuai aturan itu bisa cocok digunakan untuk salah satu syarat daripada viewpoint ya. Kenapa dibilang viewpoint bisa digunakan ya? Karena kalau misalnya Hanako Wataro ni homerareta gitu ya, maka cenderung itu istilahnya berbau kata kerja pasif gitu ya. Dan kata kerja pasif itu masuk dalam viewpoint. Kalian bisa lihat di 10A dan 10B ya. Watashi wa taro ni homerareta, taro wa watashi ni homerareta. Bagaimana gitu ya. Di 10A ini otomatis si Zeng ya, karena it's about me. It's about me itu selalu posisinya di bagian depan ya. Seperti itu untuk menjelaskan viewpoint, salah satu syaratnya itu viewpoint adalah it's about me. Dan ketika kamu mengubah misalnya watashi menjadi apa ini taro ya, maka itu dianggap sebagai tidak alamiah ya, seperti itu. Karena tidak menyangkut pada posisi it's about me dalam bahasa Jepang. Kemudian ya, apakah bisa sensei? Misalnya, kalau Ani apakah is about me? Nah, ini menjadi apa namanya pertanyaan saya buat kalian yang menjawab. Saya kasih nilai 90 ya. 80 poin ya, 80 poin buat kalian yang menjawab dan langsung japri ke saya. Besok deadline-nya adalah selama pembelajaran berlangsung. Berarti apa itu? Jangan lewat jam 12 gitu ya. Ditunggu ya. Kemudian stagate nihongo no ukemibung seperti pada wilayah ukemibung itu shiten seiyaku nihongo no ukemibung wa shiten kisoku ni ihang shite irarenai. Jadi tidak boleh kita bertentangan dengan
aturan-aturan Shiteng ya. Bagaimana dengan nobung, nodobung? Nodobung ini eh, apa itu? Watashi wa taro o hometa ya. Saya memuji Taro. Nah, apakah bisa dibilang Taro wa watashi wa hometa ya? Kalau untuk yang 13A dianggap sebagai sesuatu yang shizeng ya, karena it's about me. Sedangkan di 13B itu si Tenki Soku ni Ihang Shitega Sore Hodo Fuzizen Dewa Arimasen ya. Jadi meskipun dia itu berlawanan dengan istilahnya aturan daripada viewpoint itu, dan ketika hasilnya pun keluar dia menjadi tidak yang alamiah ya. Hmm. Nah, eh pada dasarnya pada dasarnya no dobung itu futsunobung ya. Jadi kalau dianggap no dobung itu apa itu no dobung sensei? Ya kalimat-kalimat yang muncul seperti apa adanya aja, seperti biasa yang kita lihat gitu ya, dan bukan seperti ukemibung gitu ya. Eh, Ada istilah yang muncul mengenai ukemibung ini atau nodobung ini ya, yaitu muhyo. Muhyo itu berarti unmarked, sedangkan yuhyo itu berarti dikasih mark gitu. Nah, Ipantik muhyo nobung, jadi dia mengklasifikasikan ya apakah kalimat muhyobung itu ya. Nah, nyo sugostemo kamaimasen ya, ya kalaupun kita bolak-balik atau tukar-tukar ya subjek dengan objeknya itu nggak ada masalah katanya ya. Tetapi karena itu disebut dengan muhyo ya. Sedangkan yuhyo itu ya nggak bisa. Jadi kalau dia memang subjek, ya si subjek nggak bisa kita putar-putar lagi seperti itu ya. Misalnya kayak apa itu sensei ya, ini kalimat pasif ini. Jadi di dalam kalimat pasif itu mungkin kalian sudah tahu bahwa subjek itu selalu harus watashi. Kapan tidak pakai watashi di sini itu bukanlah kalimat pasif ya. Seperti itu. Nah, mungkin jadi kalimat pasif tapi tidak alamiah, ya nggak cocok dipakai lah, berarti ya. Nah, bagaimana dengan kalimat yarimorai, Sensei? Nah, ini juga menjadi tugas kalian ya, bisa bisa kirim pendapatnya nanti di kolom chat ya. Bagaimana dengan yarimorai? Oke, kalian akan apa bahas itu. Berkelompok aja ya, berkelompok aja untuk kasih masuk tugasnya ya. Ideska, oke, saya tunggu di apa namanya di kolom chat ya. Sebaiknya mungkin kolom chat yang ada di YouTube ya, biar enggak setengah mati saya cari-carinya lagi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.